Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali pada mata kuliah Statistika Penelitian Pendidikan. Saat ini kita akan belajar bab 2, yakni menentukan populasi dan ukuran sampel yang representatif ya, atau kita akan pelajari terkait dengan populasi dan sampel. Nah, populasi dan sampel pastinya kalian sudah pernah belajar di mata kuliah metodologi penelitian ya sebelumnya. Tentang terkait perbedaannya apa pastinya sudah tahu, di mana populasi itu adalah keseluruhan subjek atau objek ya yang menjadi sasaran penelitian, sedangkan kalau sampel itu adalah bagian dari populasi. Jadi kalau bisa dikatakan misalnya ini adalah populasi ya di situ. Nah, nanti ada kecil di sini itu adalah sampelnya. Nah, tapi yang namanya sampel itu harus sama dengan karakteristiknya populasi. Oke ya, sampai sulit ini ngomongnya. Nah, jadi misalkan katakanlah saya ambil contoh buah jeruk kayak gitu. Ketika yang dikatakan populasinya buah jeruk, nanti sampelnya ya jeruk. Ketika yang dikatakan sampelnya itu adalah jeruk Pontianak, populasinya, maka sampelnya juga jeruk Pontianak. Dalam penelitian pendidikan, misalkan yang dijadikan populasi adalah siswa sekolah dasar negeri Genuk Sari misalkan, atau sekolah dasar negeri A, maka yang sampelnya adalah bagian dari siswa itu. Misalkan yang kamu jadikan populasi adalah siswa kelas 4. Nah, kelas 4 ada A, B, C, D misalnya, maka sampelnya adalah bagian dari siswa kelas 4. Sama, ketika misalnya yang kamu ambil adalah guru sekolah dasar di Kabupaten Semarang misalnya, maka berarti kamu bisa mengambil sampel beberapa guru di beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Semarang. Jadi jangan sampai antara sampel dan populasi itu karakteristiknya berbeda. Nah, mengapa sih kita melakukan yang namanya sampling ya? Yang pertama adalah alasan biaya atau faktor ekonomi. Nah, terkadang ini menjadi pertimbangan ya. Jadi semakin banyak sampel atau semakin banyak objek penelitian, itu sebenarnya tidak kita pungkiri akan banyak juga biaya yang kita perlukan. Nah, makanya kadang-kadang penelitian yang didanai dengan dana-dana yang besar itu biasanya sampelnya banyak ya di beberapa daerah, kemudian dengan beberapa responden yang ukurannya sangat besar. Nah, maka ketika kita mau meneliti misalnya populasi siswa sekolah dasar di Kota Semarang misalnya. Nah, populasinya itu kalau kita tidak menggunakan sampel, maka kita teliti semua populasi itu. Nah, tentunya kita juga banyak tenaga, banyak waktu, dan pasti ini kan yang akan mempengaruhi banyaknya biaya. Artinya, ketika kita menggunakan sampel itu justru akan lebih sedikit. Nah, alasan waktu juga. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya, semakin kita banyak meneliti dengan sampel yang banyak, ya, atau misalkan kita sasarannya adalah populasi, pastinya waktu juga akan bertambah. Ketelitian ya, jadi sebenarnya kalau yang dinamakan semakin sedikit sampelnya itu ketelitiannya, kedetailannya ya katakanlah itu semakin tinggi. Tapi bukan berarti dengan alasan ini terus kita udah sampelnya nggak usah banyak-banyak gitu. Kalau sampelnya nggak banyak, belum tentu bisa merepresentasikan apa yang menjadi hasil penelitian kan. Nah, kemudian alasan jumlah populasi tak terhingga. Nah, misalkan yang dikatakan jumlah populasinya itu sangat banyak dan tidak terhingga. Misalnya apa? Misalnya kalian mengangkat penelitian tentang pengaruh anak-anak di bawah usia anak-anak di bawah usia puber misalkan yang menyukai untuk bermain
misalnya permainan game online apa terhadap hasil belajar mereka kayak gitu. Nah, kita nggak bisa menentukan banyaknya anak-anak itu apa. Kita tahunya itu eh, apa namanya ketika penelitian mungkin ya. Nah, kita menyimpulkan bahwa terlalu banyak sekali anak-anak yang mengalami hal tersebut kayak gitu. Jadi ketika jumlah populasinya itu tidak bisa ditentukan dengan angka, maka kita akan lebih aman katakanlah jika kita memilih sampel ya. Nah, kemudian bagaimana sifat-sifat sampel? Yang pertama, sampel itu tidak bias ya. Tidak bias ini maksudnya adalah tidak bias dengan populasi tadi karena memiliki karakteristik yang sama. Kemudian ukuran sampel harus cukup besar. Artinya apa? Sebenarnya walaupun sampel adalah bagian dari populasi, tapi kalau jumlah sampel itu cukup besar, itu sangat baik ya untuk penelitian karena semakin banyak sampel, semakin bagus penelitian tersebut. Karena akan lebih mempresentasikan ya daripada populasinya. Kemudian besar ukuran sampel itu adalah 10% dari jumlah populasi. Jadi misalkan kamu punya populasi itu 100 orang, maka paling sedikit dari sampelnya itu adalah 10%-nya berarti 10 orang. Nah, tapi hal ini nanti bisa juga akan banyak kalian temukan pendapat dari para ahli yang lain ya, yang menyatakan mungkin sekian sampel seberapa persennya kayak gitu. Itu nanti ketika kalian mengerjakan skripsi, nah kalian silakan mengacu pada buku yang kalian gunakan atau literatur yang kalian pakai. Nah, karena apa? Seperti yang kalian bisa lihat di buku, itu pada tabel Craxi dan Morgan ya, dengan menggunakan taraf signifikansi 5% yang ada di halaman 33, itu mengatakan misalkan kalau jumlah N besar itu populasi 10, itu justru yang jadikan populasi adalah 10. Artinya berarti 100% dipakai ya. Kemudian kalau jumlahnya itu di sini ada 100, itu justru malah N-nya jumlah populasi itu malah 80 kayak gitu. Ya artinya ini nanti tergantung pada acuan yang akan kamu pakai. Nah, dalam hal ini ada juga yang punya pendapat 10%, ada juga yang mempunyai pendapat tadi dia mempunyai tabel khusus, nanti bisa kalian lihat karena itu sudah menjadi mungkin hasil dari penelitian beliau ya. Kemudian juga ada kita ketika menggunakan rumus berapa banyaknya sampel juga ada. Nah, pengambilan sampel itu bagaimana? Ada dua cara. Yang pertama adalah non probabilitas, yang satunya probability sampling. Ini juga sudah pernah kita pelajari di metodologi ya, tapi saya hanya mengulang sekilas. Oke, kemudian yang dimaksud non probabilitas berarti saya gambarkan misalkan ini adalah populasi. Ini ada sampel ya, populasi. Ini adalah anggota-anggota populasi. Nah, kalau yang namanya non probabilitas itu adalah teknik di mana ketika saya mengambil sampel itu tidak memberikan peluang kesempatan yang sama. Jadi ada sampel yang dia tidak bisa untuk berkesempatan jadi sampel. Saya gambarkan lagi, misalnya kalian di kelas 6C misalnya ya, atau 6C ya. 6C ketika saya menggunakan sampel non probability berarti setiap mahasiswa di 6C belum tentu punya kesempatan untuk saya jadikan sampel. Nah, bayangnya kayak gitu. Kebalikan kalau yang probability. Kalau probability berarti semua mahasiswa di kelas 6C itu dia punya kesempatan untuk dijadikan sampel. Nah, kita lihat contohnya ya. Misalnya yang di probability. Nah, di sini ada yang namanya adalah random. Random itu acak ya. Jadi sample random sampling. Berarti saya acak aja.
Acak itu gimana? Ya misalnya saya acak pakai lintingan kayak arisan, atau saya ngitung kancing, atau saya acak aja gitu. Terserah saya ngambil ini. Misalnya saya sebutkan si A, si C, si D. Ya itu acak. Tidak ada aturan tertentu. Yang penting di dalam populasi itu homogen. Homogen itu apa? Ibarat kata misalnya dilihat dengan tingkat akademiknya sama, rata kayak gitu ya. Dia punya karakteristik yang sama. Nah, kalau misalnya kita punya dua kelas A sama B, misalnya A itu kelas unggulan, B itu kelas reguler misalnya. Kita mau jadikan sampel, tidak bisa, karena ini mempunyai sifat yang beda. Beda kalau ini A sama-sama AB sama-sama unggulan, atau mungkin AB sama-sama reguler. Jadi AB bisa kita jadikan populasi. Nah, samplingnya boleh bisa ngambil kelas A saja atau kelas B saja, atau kelas A berapa anak, kelas B berapa anak. Nanti itu kita acak. Nah, itu namanya adalah random. Kemudian di bawahnya yang dimaksud dengan bertingkat atau stratified ya. Yang namanya di sini berarti tekniknya itu berjenjang. Ya, ini populasinya heterogen, misalnya dia nggak homogen. Misalnya saya ambil yang usianya untuk anak SD misalnya usia yang 8 tahun kayak gitu. Entah dia di kelas berapa, yang kalau 8 tahun saya ambil menjadi sampel. Itu bisa. Nah, yang selanjutnya adalah klaster. Klaster itu daerah ya. Jadi populasinya itu yang digunakan jika populasinya tersebar di beberapa daerah ya. Jadi yang misalnya di Indonesia ada di daerah misalnya daerah dekat pantai, daerah pegunungan kayak gitu ya. Jadi didasarkan pada daerah. Nah, misalnya saya yang mau meneliti tentang anak-anak yang ada di daerah pesisir kayak gitu. Pesisir meskipun dia ada di Kabupaten Pekalongan, Tuban kayak gitu, tak ambil selama dia di pesisir kayak gitu. Tetapi dia tidak bisa, kalau orang tidak pesisir masuk dalam sampling nggak bisa. Terus teknik sampling non random. Nah, ini tidak acak ya, dia punya aturan. Misalnya sistematikal. Nah, saya buat angka, atau mungkin yang saya ambil sampling adalah nomor absen yang kelipatan 3, berarti 3, 6, 9. Nah, berarti itu nanti saya jadikan sampel, boleh, atau kamu pakai gasal genap atau gimana. Nah, itu bisa. Terus kalau accidental sampling, nah ini dia tidak acak ya. Jadi kalau yang accidental itu seakan-akan ketika kita menjumpai seseorang ya udah kita jadikan sampel. Misalnya kalian mau pergi ke sebuah sekolah dasar ya SD. Nah, kalian sudah tahu sampel saya harus siswa kayak gitu kan. Nah, siswa yang mana? Nah, siswa di situ adalah misalnya yang yang kamu temui saat kamu berangkat pagi, karena kamu ingin mendapatkan siswa yang disiplin kayak gitu. Nah, ketika kamu temui, nah kamu jadi sampel, terus ini sampel, ketemu lagi sampel. Nah, itu berarti dia accidental. Jadi kita belum menentukan dulu ya sampelnya kayak gimana. Kalau purposive itu biasanya dipilih untuk tujuan penelitian. Jadi kalau tujuan penelitiannya untuk meneliti misalnya siswa ataupun siswa yang kurang KKM, di bawah KKM untuk prestasi belajarnya, ya berarti kita cari itu. Nah, itu namanya purposive. Biasanya purposive ini digunakan juga untuk yang kualitatif ya seringnya. Kalau kuota jelas, kita punya kuota berapa? 30 misalnya. Ya udah, berarti selama belum 30 kita masih bisa mencari, kalau lebih nggak bisa. Kalau snowball, yang namanya snowball itu kan bola salju ya, semakin lama semakin banyak. Jadi kita biasanya dimulai dari katakanlah menanyakan ke salah satu siswa. Misalnya kamu mau meneliti tentang kecerdasan siswa ya. Nah, kamu tanya kamu menemui berarti pakai accidental ya. Kamu menemui misalnya. Nah, ketika kamu menemui itu, kamu bertanya tentang kira-kira di kelas kamu itu siswa siapa sih yang dia menurut kamu itu paling pandai. Oh, si A kayak itu. Kemudian kamu nemui si A. Oke, si A, kamu kan
katanya anak yang pandai ya, kamu ranking berapa kata gitu, atau mungkin rata-rata nilai kamu di rapot itu berapa kayak gitu. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan kamu kok mempunyai nilai setinggi ini? Nah, dia jawab, itu karena guru yang menjelaskan itu sangat menarik dan saya paham. Oh, terus kamu cari gurunya. Nah, guru itu menjadi sampel penelitian kamu. Terus guru menyatakan bahwa sebenarnya tidak hanya saya yang berperan tapi orang tuanya. Terus kamu tanya orang tuanya. Nah, kayak gitu akhirnya semakin lama semakin besar. Oke, selanjutnya adalah bagaimana kalau kita menentukan ukuran sampel. Nah, ini kita sudah mulai dengan menghitung ya. Nah, di sini menurut Ruth Effendi tahun 98 itu beliau mempunyai katakanlah rumus di sini ya. Iya, yang untuk menentukan sampel itu syarat populasinya normal ya, normal, simpangan bakunya itu diketahui. Maka untuk mencari jumlah ukuran populasi jika diketahui ya, jika jumlah populasi diketahui maka kita bisa pakai N-nya adalah ini. N itu jumlah anggotanya lebih dari, nah ini simpangan baku, kemudian di Z setengah alfa itu adalah apa ya, ketentuannya ya. Jadi kalau 2,58 tuh alfanya 0,1. Alfa itu adalah taraf kesalahan atau taraf signifikansi. Kalau alfanya 0,5, 1,96. Nah, biasanya kalau pendidikan ini. Tapi nanti tergantung dari apa ya, permasalahannya. Nah, B itu apa? Batas keliruan estimasi. Nah, ini biasanya diketahui. Nah, kemudian kalau yang kedua, jika populasinya itu tidak ketahuan berapa, maka menggunakan rumusnya beda ya di sini. Di mana N sama dengan ukuran populasi, kemudian di sini simpangan baku dari populasi, dan B adalah batasan atau kekeliruan estimasi. Kemudian untuk yang selanjutnya ya, kita ambil contoh ya. Jadi seorang peneliti, saya misalkan ambil contohnya. Ya, kita ambil contoh misalkan seorang peneliti akan menaksir rata-rata menyesuaikan apa namanya? Terbaca ya, saya kurangi dulu. Mahasiswa STKIP ya, kemudian diketahui masa studinya sekian. Nah, kita bisa langsung jawab di sini ya. Diketahui dulu. Nah, diketahui misalnya apa di situ? Menyelesaikan simpangan baku. Di situ ada simpangan baku. Nah, simpangan baku itu lambangnya apa? Lambangnya adalah delta ya. Nah, simpangan bakunya adalah 0,25. Oke. Kemudian dan batas kekeliruan estimasi. Di sini batas kekeliruan estimasi itu kan lambangnya adalah B. B berapa? B itu adalah 0,05. Nah, berapa banyak sampel yang harus diambil jika menggunakan? Nah, kita ambil satu ya. Jika taraf signifikansi atau alfanya itu adalah 0,01, maka Z setengah alfa, nah dari sini ya, itu adalah 2,58. Oke. Nah, kalau sudah dari sini kita masukkan, di situ kan ditanya, apa sih yang ditanya? Pertanyaannya berapa banyak sampel, berarti berapa N-nya. Nah, kalau sudah sampai sini, kita langsung pakai rumusnya, yakni N lebih dari ini ya, delta kali Z setengah alfa, kemudian dibagi beta kuadrat. Kita masukkan lebih dari di situ
deltanya adalah 0,25, kemudian kali 2,58 ya, kemudian dibagi betanya 0,05 kuadrat. Oke. Nah, dari sini kita bisa menemukan jawabannya adalah N lebih dari. Nah, silakan kalian bisa menggunakan Excel. Saya coba kasih tahu ya, lebih lebih mudah ya daripada menggunakan kalkulator. Ya. Bagaimana kita bisa menghitung ini? Nah, kalian bisa memperhatikan bahwa sama dengan kurung ya, 0,25, 25 koma boleh pakai koma, boleh pakai titik, tergantung settingan komputer ya. Kalikan pakai bintang 2,58, kemudian dikurungkan, kemudian dibagi 0,05, kemudian ini karena kuadrat ya, berarti ini yang dikuadratkan semuanya. Nah, kemudian di sini adalah pangkat 2 ya. Hasilnya diperoleh adalah 166,41 ya. Nah, dari sini oke, sudah tahu ya 166,41. Nah, nanti silakan kalian coba menggunakan Excel juga, karena kalau tidak latihan ya tidak mungkin bisa juga ya. Nah, kalau sudah, karena ini ada koma, maka lebih amannya kita ambil pembulatan ke atas ya. Kenapa? Karena beratnya kan sampel ini manusia, kan manusia nggak mungkin setengah kan gitu, nggak mungkin. Jadi kita bisa amannya lebih memperbanyak kayak gitu. Jadi banyaknya sampel ya, sampel minimal itu adalah, karena ini lebih dari ya, berarti lebih paling sedikitnya adalah 167 orang. Oke. Ini ketika alfanya 0,01. Nah, kalau alfanya 0,05 sesuai pertanyaan di sini, nah maka silakan nanti bisa kalian coba. Nah, untuk yang kedua ini sama, cuma dia menggunakan rumus yang kedua ya. Kita coba untuk yang kedua. Misalnya kita ambil soal yang kedua ya. Diketahui di situ diketahui 500 orang. 500 orang itu adalah N besar karena populasi ya. Kemudian perbedaan pendapatan tertinggi dan terendah atau ranknya itu 10.000. Nah, di situ ada ranknya itu adalah, karena di situ tulisannya antara pendapatan tinggi dan rendah, berarti kan dia simpangan ya. Nah, kita bisa cari untuk simpangan bakunya itu adalah rank 4 kali simpangan baku. Nah, yang kita akan butuhkan kan simpangan bakunya. Kalau ranknya itu 10.000, berarti 4 kali 2.500 ya. Nah, dari 2.500 maka simpangan bakunya atau labelnya ya, lambangnya itu delta itu adalah 2.500. Nah, kalau sudah kekeliruan estimasinya adalah 0,05, nah ditanyakan berapa taraf signifikansi jika alfanya kalau 0,01 maka Z setengah alfa. Kalau di rumus ini tidak perlu ada Z setengah alfanya ya. Sebentar.
ya. Jadi tidak perlu. Nah, kita lihat lagi untuk rumus di sini. Maka kita jawab, berarti N lebih besar dari 4. N besar sudah tahu, delta kuadrat tahu, N besarnya tahu, kurangi 1 kali B kuadrat juga tahu, tambah 4 kali simpangan bakunya atau delta kuadrat tahu. Ya, jadi kalau misalnya di situ ditanyakan berapa besarnya ukuran sampel, oh ya, untuk nomor 2 itu kita tidak perlu ada alfa. Kenapa? Karena di situ sudah jelas berapa banyak n-nya. Ya, jadi ini alfanya tidak diketahui. Nah, dari sini kita bisa langsung masukkan ya. Berarti n lebih besar dari 4. N-nya itu kan 500, kalikan deltanya 2500 ya. Kemudian N-1 itu 3 kan, B-nya adalah 0,05 kuadrat ditambah 4 kali 2500 kuadrat, kayak gitu. Nah, dari sini kita juga bisa untuk langsung pakai Excel ya. Dari sini kita langsung aja, misalkan sama dengan kita kurung dulu untuk yang pembilang 4 kali 500, kemudian kali 2500 gini ya, kemudian bagi 3 kali 0,05 nya yang pangkat 2 ya, pangkat 2 gini kan, ditambah 4 kali 2500 nya yang pangkat 2 pangkat 2. Kita cek dulu untuk kurungnya. Intinya di sini kita perhatikan kurung tersebut ya. Jadi di dalam kurung dikerjakan dulu, kemudian ini dikurung dulu saja, kemudian ini juga dikurung. Nah, kemudian kalau sudah, ini juga dikurung, ini juga dikurung. Oke, kemudian di paling belakang pol dikurung, paling depan pol juga dikurung. Kita enter, akhirnya diperoleh 0,2. Kita cek lagi ya, kita cek lagi 0,05 sudah betul ya. Di situ 4 kali, oh ya, coba di sini n-nya, oh ya, ada kekeliruan ya, maaf, di sini bukan 3 tapi 5000 kurangi 1. Oke, berarti ini bukan 3 tapi di sini adalah 5000 kurangi 1, 4999 ya. Kita enter. Ada lagi yang kurang, kita cek. Oh ya, harusnya ini pangkat 2. Oke, memang harus teliti ya. Jadi ini kalau pangkat 2 ini kurung lagi. Oke, kita coba. Nah, akhirnya diperoleh hasilnya adalah N lebih dari 500 ya. Tadi dicek lagi, jadi memang harus teliti. Jadi karena apa, tadi timbul keraguan kalau 0,2 itu tidak mungkin kan, masa sampelnya 0,2, maka dicek ulang akhirnya ketemu. Kita juga bisa cek lagi ya, ini 4 kali 500 kali 2500 kan dikuadratkan, kemudian hasilnya berapa, terus dibagi dari 499 ini, kemudian kali ini yang dikuadratkan,
tambah 4 kali 2500 juga dikuadratkan. Oke. Nah, kalau sudah maka jadi minimal sampelnya adalah 500 orang. Nah, ini adalah cara yang kedua ya, di mana kita mencari jumlah sampel dan sudah diketahui populasinya. Nah, selanjutnya untuk yang rumus dengan pendekatan proporsi ya, yang namanya proporsi itu prosentase. Nah, di sini ada dua rumus. Nah, yang perlu kalian ketahui ya, di situ ada n sampel, kemudian p ya, 1 dikurangi p itu adalah tadi proporsinya. Dan z-nya di sini diketahui. Intinya kalau proporsi tidak diketahui itu ada z di sini. Tapi kalau taksirannya tidak diketahui, itu juga ada di sini ya, taksiran. Kemudian jika jumlah n-nya diketahui juga akan ada. Nah, derajat ketelitiannya D sudah ditetapkan 1,96. Ini saya masuk ke contoh saja. Misalkan mahasiswa benar-benar ingin menjadi guru, hasil observasi hanya 20%. Jika batas kekeliruannya itu 0,05, maka berapa banyaknya sampel kita bisa coba kerjakan. Jadi nomor 1 itu ya, diketahui untuk misalnya dari hasil observasi ternyata hanya 20%. Nah, P ini 20% ya. Atau kalau dibuat 20 per 100, atau kalau dibuat berarti 0,2 gitu kan. Kemudian estimasinya itu adalah dari penelitian itu, di situ rumusnya kalau estimasinya itu adalah B ya. B-nya adalah 0,05, B itu 0,05. Nah, banyaknya sampel jika taraf signifikansi 0,1 dan menggunakan. Nah, kita ambil saja untuk alfanya, contoh ya, itu. Nah, di sini kan sudah disebutkan. Saya ambil 0,01 saja. Nah, kalau sudah kita jawab. Nah, kita menggunakan rumus apa untuk menentukan sampel n ya? Sampel n ini kita pakai rumus yang nomor 1 ya. Lebih dari P 1 dikurangi P, kemudian kalikan Z setengah alfa dibagi B pangkat 2. Nah, P-nya dari mana? P-nya itu ini 0,2 ya. 0,2 kemudian kurung 1 dikurangi 0,2 kurung Z setengahnya. Nah, kalau 0,01 maka Z setengah alfanya itu adalah 2,58. Nah, ini bawa ke sini, dibagi B-nya adalah 0,05, ini dikuadratkan. Nah, kita bisa cari pakai Excel ya, di situ lebih cepat. Jadi sama dengan 0,2 kemudian dikalikan kurung 1 kurangi 0,2 kemudian dikalikan kurung buka 2,58 dibagi 0,05, ini adalah pangkat 2 ya. Kemudian ini kita kurung. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ternyata ada kekeliruan, kita cek ya. Kurang 1 ya ternyata. Oke, di sini sudah ada ini gantinya. Nah, mungkin ini ya yang kurang 1.
Sebentar. Oke, tapi masih bisa diselesaikan ya. Diperoleh 426,01. Nah, karena di sini 426,01, jadi banyaknya sampel ya. Sampel minimal itu 427. Kenapa? Karena lebih amannya kita tambahkan orang saja gitu. Ya, karena ada di situ belakang 6 itu koma kayak gitu. Oke, kita kembali ke tadi materi. Nah, jadi sudah selesai ya, sudah disampaikan contohnya untuk apa tadi, bagaimana menghitung sampel dari populasi jika misalkan dengan proporsi atau jika di situ diketahui uh, estimasi kesalahannya dan jumlah populasinya kayak gitu. Oke, itu ada latihan contoh, silahkan dilatihan ya. Silakan mengerjakan satu saja, memilih dari 3 itu ya. Nanti untuk deskripsi tugasnya bisa dilihat di SIM Unisula. Kemudian untuk kesalahan-kesalahannya umum, nah ini perlu saya sampaikan. Jadi ketika kalian memilih sampel itu ternyata ada kesalahan ya yang mungkin terjadi. Yang pertama itu sampelnya terlalu kecil. Jadi kalau kamu ada jumlah siswanya 10 terus kamu ambil 2 siswa kayak gitu. Nah, itu jelas terlalu kecil ya. Kemudian mengubah rumus sampel. Nah, misalnya kamu mengacu rumus yang ada di buku mana itu kamu rubah. Nah, itu jelas ya nanti akan salah. Sampelnya nggak sesuai. Jadi tadi contohnya misalnya kelas unggulan tapi kamu malah mengambil sampel dari reguler. Terus peneliti mengurangi kayak tadi, misalnya harusnya 200 sampel setelah kamu hitung tapi kamu kurangi menjadi 50. Nah, itu menjadi hal yang salah. Oke, untuk pembelajaran kali ini cukup sekian. Terkait sama tugas saya akan menyampaikan contohnya ya. Tugas kalian itu kan mengumpulkan membuat angket atau apa namanya, membuat angket atau soal tes, boleh uraian, boleh pilihan ganda. Nah, ini saya ambil contoh, misalkan di sini ada angket, kalian nanti lebih baik menggunakan kisi-kisi, tapi kalau tidak ada tidak apa-apa. Nah, kemudian di angket kemandirian, misalkan saya ambil contoh kemandirian ya. Nah, itu silakan buat angket dengan 10, minimal 10, kalau lebih tidak apa-apa, pertanyaan. Nah, kayak gini ada petunjuknya gitu ya. Kemudian misalkan ini saya ambil angket ya. Angket itu kasihkan ke siswa. Jadi kalau mau boleh milih antara angket ataupun soal. Terus kasihkan ke siswa. Nah, nanti kalau sudah kasihkan siswa, kan siswa itu mengerjakan, entah itu angketnya, entah itu soalnya. Kamu kemudian rekap ya, rekap dalam bentuk yang namanya adalah hasil rekap data. Misalkan ini saya ambil contoh rekap data untuk data angket. Nah, ini kebetulan ada 20 ya. Jadi masukkan satu-satu. Ini nanti namanya diisi nama asli dari responden. Dia nomor 1 dapat poin berapa, poin berapanya tergantung apa, tergantung dari tadi misalnya kalau dia setuju dia dapat nilai 1, tidak setuju dapat 0 atau berapa kayak gitu. Itu sesuai dengan angkat yang kamu buat. Atau kalau saya kasih contohnya, contoh yang untuk soal uraian misalnya, tadi uraian kan 5 ya. Nah, ini misalnya ada 10. Nah, berarti nanti dia di nomor 1 dapat skor berapa, 2 berapa, 3 berapa, seperti itu ya. Jadi silakan kalian ya, berarti latihan dari soal tadi menentukan sampel 1, kemudian yang kedua membuat instrumen, silakan pilih angkat atau tes, kemudian kasihkan ke responden minimal 10, kemudian kamu buat rekap data ya, dan ketiga tugas itu silakan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah diberikan. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.